عظموا ضحاياكم فإنها على مد الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغرام أشكره على قسمه المدرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati dimuliakan, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat rahimakumullah. Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Qurban. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan inayahnya kita pada hari ini dapat merayakan hari raya yang sangat agung ini, hari yang sangat mulia, hari yang penuh keberkahan, juga hari yang sangat bersejarah bagi kita sebagai umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Terpanjat syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama telah dapat melaksanakan ibadah salat Id serta merayakannya dengan khidmat, dengan tenang dan khusyuk. Mudah-mudahan ibadah dan semua doa-doa munajat permintaan kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa dan dipanjangkan umur sampai tahun-tahun ke depan dapat melaksanakan salat Id lagi dan berhari raya lagi dengan salat. Tentunya dapat kita laksanakan dengan khusyuk, badan yang sehat walafiat, dan Allah bekali kita dengan rezeki yang luas, rezeki yang mudah untuk menggapainya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sejak fajar menyingsing di ufuk timur pada hari ini, tepatnya pada hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah, hingga nanti terbenam matahari di ufuk barat pada hari ke-13 Zulhijjah nanti, selama 4 hari ini berturut-turut kita berada dalam suasana Idul Adha yang agung, Idul Adha yang mulia, berada dalam hari raya terbesar dalam agama Islam, hari raya yang membayangkan dan mengenang kembali betapa besar, betapa agungnya jiwa umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 4 hari itu, yaitu hari ke-10, 11, 12 hingga ke-13 Zulhijjah, kita disunatkan membaca takbiran terlebih di setiap selepas salat, yakni dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan lidah kita untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepadanya.
Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah kita temui peristiwa yang agung berkenaan dengan Idul Adha, yaitu sejarah tentang Nabiullah Ibrahim yang telah memberikan pengorbanan yang besar, pengorbanan yang sangat mengagumkan dengan penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan pengabdian. Demi pengabdian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hikayat keluarga Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci sebagai pegangan, sebagai pedoman, tuntunan dan bimbingan kita, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Berawal dari sebuah pengorbanan Nabi Ibrahim fi sabilillah. Beliau mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan ditambah lagi dengan 100 ekor unta. Dengan adanya pengorbanan Nabi Ibrahim ini, pada saat itu manusia hingga sampai para malaikat pun terkagum-kagum, merasa takjub. Nabi Ibrahim berkata, telah aku korbankan yang demikian itu, akan tetapi semua itu tidak ada nilainya apa-apa bagiku. Demi Allah, beliau bersumpah, andai kata aku mempunyai seorang anak, maka akan aku korbankan, akan aku sembelih untuk fisabilillah. Dengan demikian aku bisa lebih berhampir diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berucap itu, beliau Nabi Ibrahim belum dianugerahi keturunan. Beliau masih belum memiliki seorang anak. Kemudian hari demi hari berlalu, jelang bulan bersilih, berganti tahun, hingga tahun demi tahun berjalan, beberapa masa pun berselang. Lalu Nabi Ibrahim mulai lupa dengan kata-katanya. Seiring berputarnya waktu, kemudian suatu hari datanglah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah. Terdapat di dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Artinya wallahu a'lam. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim pergi ke negeri Palestina. Kemudian sesampainya di sana, beliau meminta keturunan sebagai penerus perjuangannya. Beliau meminta seorang anak kepada Allah, seorang anak yang dapat membantu tugas dan amanahnya. Dengan perkataan beliau yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim itu. Lalu beliau dianugerahi seorang putra. Istri beliau yang bernama Siti Hajar melahirkan seorang anak, yakni seorang anak yang diberi nama dengan Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang sudah sejak lama diidam-idamkan oleh beliau, bertahun-tahun lamanya ia nanti-nantikan. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah tanpa putus asa. Beliau selalu munajat siang dan malam, memohon, berdoa, meminta kepada Allah setiap hari. Akhirnya Allah mengijabah doa-doa beliau. Hiduplah Nabi Ibrahim dengan penuh kebahagiaan dengan keluarganya. Namun di saat umur Nabi Ismail mencapai masa manis-manisnya, sekitar umur 7 tahun, di mana saat umur seorang anak sudah mulai bisa membantu orang tuanya, masa riang gembira bermain di masa cerianya. Tepat pada malam ke-8 Dzulhijjah pada tahun itu, dalam keheningan malam, Nabi Ibrahim tertidur. Dalam lelapnya tidur, beliau bermimpi dapat isyarat, ya Ibrahim, ufi binadrik. Wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu, laksanakan keinginanmu. Ketika hari mulai subuh, Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Beliau terbayang akan mimpinya malam tadi. Bingung, ragu-ragu menyelimuti benak beliau. Sambil berpikir di dalam hati kecilnya, bertanya-tanya, apakah mimpiku ini sebuah isyarat yang benar, suatu isyarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala,
ataukah hanya sekedar bukan tidur saja, sebuah isyarat yang datang dari syaitan yang menyesatkan. Beliau ragu-ragu. Berkaitan dengan hal inilah pada hari ke-8 Dzulhijjah itu dinamakan hari Tarawiyah atau disebut dengan hari keragu-raguan. Waktu terus berputar, kemudian kesorean harinya, perlahan-lahan matahari terbenam di ufuk barat. Malam pun menjelang, yang tadinya terang berangsur-angsur hilang, diselimuti oleh gelapnya malam. Kemudian Nabiullah Ibrahim, beliau beristirahat, lalu beliau tertidur. Pada waktu tidurnya, beliau kembali mendapatkan isyarat mimpi dengan mimpi yang sama untuk yang kedua kalinya. Mendapat isyarat, ya Ibrahim, ufi binadrik. Menjelang subuh Nabi Ibrahim terbangun. Setelah itu beliau yakin bahwa isyarat itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Dan menurut riwayat Nabi Ibrahim, kebetulan pada saat itu ketika beliau mendapatkan isyarat dan mimpi tersebut, beliau berada di sekitar tanah Arafah, bagian dari daerah tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pada malam ke-10-nya kembali beliau bermimpi mendapat isyarat yang sama untuk kesekalian kalinya. Keesokan harinya beliau faham dengan isyarat-isyarat itu. Beliau ingat dengan kata-katanya di masa lampau, di masa-masa lalu, dengan kata-kata beliau, andai kata aku mempunyai seorang anak, seorang putra, maka akan aku korbankan, aku sembelih untuk fisabilillah. Dengan demikian aku bisa lebih berhampir diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari yang ke-10 Nabi Ibrahim mencita-cita untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebab itulah hari ke-10 Dzulhijjah dinamakan dengan Yaumin Nahar atau hari penyembelihan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim akan membawa putranya untuk melaksanakan perintah tersebut, beliau berbekal membawa segumpal tali dan sebilah pisau. Kemudian keduanya pergi ke sebuah tempat di pinggiran tanah Mina. Pada saat itu pula lah di tengah-tengah perjalanan mereka ada seorang hamba, seorang makhluk yang bernama Iblis laknatullah alaih, sangat-sangat sibuk. Menurut satu riwayat, semenjak Iblis diciptakan tidak pernah dia sesibuk pada hari itu. Sebab Iblis sungguh tidak senang kepada seorang hamba yang sangat taat kepada perintah Tuhannya. Lalu dengan segenap kemampuannya dan segenap kekuatan tipu dayanya, Iblis menggoda, membujuk, merayu dan sebagainya agar niat dan rencana Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu gagal dilaksanakan. Akan tetapi begitu mantap dan kokohnya iman seorang nabi sekaligus seorang rasul yang sudah menjadi pilihan Allah, maka tidak ada seorang pun jua yang dapat menggugah keinginan dan tekad bulat di dalam hatinya. Ditambah lagi dengan keikhlasan dan putihnya hati seorang istri, dan serta disertai dengan ketaatan seorang anak kepada Tuhannya dan baktinya kepada orang tuanya, semua bujuk rayu iblis itu gagal total. Tak sedikit pun hati mereka tergeser, bahkan iblis mendapat kehinaan dari mereka, hingga mata iblis yang sebelah kiri terkena lemparan batu dari tangan Nabi Ismail alaihissalam. Menurut satu riwayat, mata iblis yang kiri itu rusak, buta hingga sampai sekarang akibat kena batu lemparan Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hingga sekarang semua kejadian dan perilaku Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ini menjadi sunnah bagi kita umat Islam. Perilaku ini termasuk perbuatan wajib dan rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan semua hadirin yang hadir diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah, dan serta bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, sungguh suatu kejadian yang tidak ada bandingnya dan tidak akan terulang di sepanjang umur dunia ini, hingga dicatat dan diabadikan cerita hikayat beliau ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur
fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat di atas tadi dapat kita ambil contoh sebuah iktibar, pola pandang dan sebagainya. Sangat pentingnya bermusyawarah sebelum melaksanakan suatu tugas atau amanah atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nabi Ibrahim memberikan suri tauladan yang baik kepada kita, di mana beliau sebelum melaksanakan perintah tersebut, beliau minta pendapat kepada anaknya. Beliau bertanya pada anaknya dan juga sekaligus untuk menguji kesabaran dan ketabahan hati anaknya. Apakah dia akan menuruti? Apakah anak itu mendengarkan dan mentaati perintahnya ataukah tidak? Dengan perkataan beliau, "Fanzur madza tara." Maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Kemudian sang anak menjawab dengan mantap, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh suatu jawaban yang membuat hati Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah terharu. Setelah mendengar jawaban anaknya tadi, Nabi Ibrahim yakin, seyakin-yakinnya bahwa doanya selama ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah berulang-ulang kali. Sebelum perintah itu dilaksanakan, menurut satu riwayat, Nabiullah Ismail alaihissalam sempat berwasiat kepada ayahnya dengan perkataan beliau, "Wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak meronta-ronta nanti, sebab nanti aku bisa menyakiti ayah. Yang kedua, telungkupkan mukaku ke tanah, supaya engkau tidak menoleh ke mukaku. Jika engkau memandang ke wajahku, nanti engkau merasa kasihan padaku." Kemudian katanya lagi, "Tutupilah pakaianmu dari percikan darahku, agar tidak berkurang pahalaku. Dan nanti jika ibu melihat percikan darah itu, ibu akan bersedih dan berduka cita. Asahlah mata pisaumu hingga tajam, dan segerakanlah menggorokkan pisaumu di leherku, supaya lebih cepat dan mudah. Sebab kematian itu sangat sakit dan pedih, wahai ayah. Bawalah pulang pakaianku dan serahkan pada ibuku sebagai kenang-kenangan dariku untuknya. Kirimkan salamku kepada ibuku dan beri nasihat dia agar dia bersabar atas perintah Allah ini. Jangan engkau ceritakan bagaimana engkau mengikat kedua tangan dan kedua kakiku, dan bagaimana engkau menyembelihku. Jangan engkau bawa masuk, jangan engkau hadapkan seorang anak laki-laki kepada ibuku, agar jangan membuat goresan atau sayatan luka baru di hati ibuku. Nanti dia akan bersedih dan berduka lagi. Apabila engkau melihat seorang anak laki-laki sebayamu, melihat seorang anak laki-laki yang seumuran denganku, wahai ayah, janganlah engkau terlalu dalam memperhatikannya, agar engkau tidak berduka dan engkau tidak keluh kesah, sebab bisa membuat engkau terbayang dan teringat kembali akan diriku." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Na'am ya waladi, na'am ya waladi." Baiklah wahai anakku, engkau sangat menolong dan engkau sangat membantu atas perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian pada ayat berikutnya, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berserah diri untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, lalu Nabi Ibrahim meletakkan mata pisaunya tepat di tenggorokan Nabi Ismail, sama persis seperti orang-orang mau nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih unta dan hewan-hewan korban pada umumnya.
Air mata pun tercurah, tertumpah, bercucuran sampai pipi mereka. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab hingga para malaikat yang ada di langit dan para malaikat yang ada di bumi, semuanya mereka dapat menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Kemudian terdengar bergema, berkumandang, bersahut-sahutan, gemuruh takbir, tasbih dan tahmid. Dengan menyaksikan semua kejadian itu, para malaikat itu tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, Allah taala, "Unzuru ila 'abdi kaifa yamurru sikkin 'ala khalqi waladihi li ajli ridai wa antum qultum hina qultu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Saksikanlah, lihatlah oleh kalian semua, wahai para malaikatku, kepada hambaku, sebagaimana dia menggorokkan mata pisaunya di pelipis tenggorokan anaknya, semata-mata hanya untuk menuntut keridhaanku. Kalian semua berkata, kalian semua instruksi di saat aku mengumumkan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu mereka, para malaikat itu berkata, "Ya Allah, mengapa engkau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan berbuat kerusakan pada bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami, bangsa malaikat, senantiasa bertasbih, memuji kepada engkau dan mensucikan engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merespon dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui." Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu Nabi Ibrahim mulai menggorokkan pisaunya pada leher anaknya Ismail. Ternyata tajamnya pisau beliau pada saat itu tidak mampu untuk melukai, apalagi untuk memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lepaskan saja kedua ikatan tangan dan kakiku. Mungkin Allah tidak menghendaki pelaksanaan ini, sementara aku seperti terpaksa melakukannya. Sebab kedua tangan dan kakiku dalam keadaan terikat. Wahai ayahku, letakkan dan gorokkan kembali mata pisaumu itu ke leherku, sementara kedua tangan dan kakiku terbuka." Agar para malaikat itu tahu anak sang Khalil, anak kekasih Allah, taat kepadanya untuk melaksanakan perintahnya, bukan karena terpaksa, akan tetapi atas dasar kemauannya sendiri mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas permintaan anaknya kemudian Nabi Ibrahim melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Lalu beliau telungkupkan wajah anaknya ke tanah. Kemudian ia gorokkan mata pisaunya dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuannya. Dengan izin Allah, kembali pisau itu tidak mempan untuk memotong leher Ismail alaihissalam. Kemudian sang anak berkata, Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, menjadi lemah kekuatanmu disebabkan rasa cintamu padaku, sehingga engkau tidak mampu untuk menyembelihku." Nabi Ibrahim merasa kurang yakin dan beliau tidak puas akan ketajaman pisau yang dipakai, yang digorokkan tersebut. Lantas beliau mengambil sebongkah batu, lalu beliau hembuskan pisaunya itu ke batu tersebut. Maka batu itu pun terbelah menjadi dua. Beliau menggerutu, bicara sendiri di dalam hati, bagaimana mungkin batu yang begitu keras bisa belah? Akan tetapi kulit dan daging yang lembek, dagingnya Ismail anakku, pisau ini tidak bisa melukai, apalagi untuk memotong lehernya. Kemudian Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata." Setelah itu kembali Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya sambil memegang mata pisaunya. Beliau menghunuskan mata ujung pisau
alaihissalam. Pada saat itulah malaikat Jibril datang membawa seekor kibas, membawa seekor biri-biri sebagai pengganti sembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian para malaikat semuanya mereka terkagum-kagum atas kejadian tersebut. Malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyahut, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 3 kalimat ini terucap dari mereka saling bersaut-sautan hingga sampai sekarang. Alhamdulillah, lafaz ucapan mereka ini menjadi sunnah bagi kita sebagai umat Islam. Di setiap hari raya kita selalu mengumandangkannya, mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim dengan putranya serta ucapan para malaikat. Dan juga kalimat-kalimat tersebut merupakan syiar agama kita, agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Law tammat tilkal dhabihah la sara dhabhun nasi sunnatan." Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, andai kata penyembelihan tersebut, kata Nabi, terjadi dengan sempurna, maka jadilah menyembelih atau penyembelihan manusia merupakan satu sunnah. Namun dengan kasih sayang dan rahmat Allah, penyembelihan Nabi Ismail itu digantikan dengan sembelihan seekor kibas dan biri-biri yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan yang sangat besar yang telah diberikan Nabi Ibrahim serta keluarganya itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan hendaknya pula oleh kaum muslimin sebagai tanda dari keikhlasan dan kesediaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih seperti kambing, sapi, unta, dan berbagai macam hewan-hewan sembelihan lainnya yang dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin yang berada di sekitar kita. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah sebahagian darinya dan sebahagiannya lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian pula ibadah kurban ini apabila kita tinjau, apabila kita perhatikan dari sisi keridhaan Allah, maka sungguh sangat besar pahalanya dan sangat besar manfaatnya bagi kita sendiri, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang ibadah kurban. Ya Rasulullah, ma hadzal udhi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Rawahu Ahmad, Ibnu Majah, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah kurban itu? Tanya para sahabat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kurban itu suatu sunnah ayahmu Ibrahim. Kemudian para sahabat kembali bertanya, apa yang kita peroleh dari kurban itu ya Rasulullah? Beliau menjawab dengan sabda beliau, pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan-kebaikan. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya ibadah kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang bisa menyelamatkan perilakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Wa qala aidan 'azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarlah hewan korban kalian, karena sesungguhnya hewan yang dikorbankan itu akan menjadi kendaraan kalian ketika menyeberangi titian Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ketika menyeberangi titian Shiratal Mustaqim. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah
ibadah kurban ini setiap tahun berulang. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki bagi kita. Alangkah besar pahala dan manfaat dari ibadah kurban ini. Oleh karena itu, usahakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab hidup hanya satu kali dan kemudian pasti akan mati. Entah kapan waktunya, di mana tempatnya. Harta, tahta, dan segala fasilitas kehidupan ini hanyalah titipan dan suatu amanah dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kaya, dan pada akhirnya akan kita tinggalkan juga. Setiap titipan itu suatu saat pasti akan diambil oleh pemiliknya kembali. Sejatinya dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Sesuatu yang ada di alam dunia dan jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal-amal kebaikan dan ibadah ketaatan akan kita bawa mati, yang akan menyertai kita sampai ke akhirat nanti, untuk bekal menghadap hadirat ilahi Rabbi, sebagai bekal kebahagiaan dan kekal abadi. Harta kita yang sebenarnya ialah harta yang semasa hidup sempat kita korbankan, kita infakkan dan kita belanjakan di jalan Allah. Sementara harta yang kita tinggalkan itu akan menjadi milik orang lain. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ja'alna Allah iyaya wa iyyakum minal 'aidin wal faizin al-minin. Wa adkhilna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina fi 'ibadihi as-salihin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ahli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mu'idil a'yad, al-karimil jawad, la ya'zumu an 'ilmihi mithqala dharratin mimma dara wa arad. Ahmaduhu hamda 'abdin akhlasa lillah min samimil fu'ad, wa ashkuruhu wa bishukri tahlul 'ani wa tazdad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على خير العباد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه البررة الأمجاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمتك إلى
نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أصلح شبان المسلمين اللهم أصلح شبان ونساءهم وأصلح جميع ولاة المسلمين أجمعين اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة نبيك ورسولك وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والبغي والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة سمرنا كلمة تنور ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, jemaah sekalian Idul Adha, kami dari Panitia Penyelenggara Salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ilham Nur yang telah menjadi khatib kita pada pagi hari ini, sekaligus kepada jemaah sekalian kami ucapkan terima kasih telah memilih Masjid Al-Budri untuk melaksanakan Salat Idul Adha tahun ini. Dari panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf